Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kasari dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto SEMM. Baik, yang pertama itu adalah prinsip-prinsip manajemen risiko. Menurut ISO 31000, manajemen risiko suatu organisasi harus mengikuti 11 prinsip dasar, yaitu manajemen risiko menciptakan nilai tambah, creates value. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000 tahun 2016 yaitu terdiri dari kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Proses manajemen risiko yaitu terdapat 3 proses utama. Yang pertama, penetapan konteks, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu meliputi tahap identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dapat disusun sebuah daftar risiko untuk kemungkinan dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkat risiko. Yang terakhir yaitu penanganan risiko, yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian dari risiko, yaitu adalah potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk baik bagi diri sendiri maupun suatu entitas usaha. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko, yaitu usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Selanjutnya, pengertian risk appetite, yaitu adalah jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran perusahaan, baik yang tertuang dalam kontrak manajemen maupun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Selanjutnya, pengertian dari risk tolerance, yaitu adalah tingkat toleransi risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan risk appetite. Selanjutnya, pengertian dari key risk indicator, yaitu metrik kuantitatif yang ditentukan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal awal tentang peningkatan eksposur risiko yang mungkin menandakan pentingnya suatu tindakan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang terkait dengan peningkatan risiko dan memberikan konteks yang tepat, sehingga rencana perbaikan atau penilaian risiko terkait bisa dimulai secara proaktif. Selanjutnya, pengertian identifikasi risiko, yaitu adalah suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan hutang dan personil perusahaan. Selanjutnya, teknik dari identifikasi risiko itu dari beberapa teknik. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, questionnaire. Yang ketiga, industry benchmarking. Yang keempat, skenario analisis. Yang kelima, risk assessment workshop. Yang keenam, incident investigation. Yang ketujuh, auditing. Yang kedelapan, inspection. Yang kesembilan, checklist. Dan yang kesepuluh, hazard and operability studies. Selanjutnya, analisis risiko. Pengertian dari analisis risiko yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Analisis risiko ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama, identifikasi kemungkinan kondisi, peristiwa, atau situasi negatif eksternal dan internal. Selanjutnya, penentuan hubungan sebab akibat antara peluang kejadian, skalanya, dan kemungkinan dampaknya. Yang ketiga, evaluasi berbagai dampak di bawah asumsi dan probabilitas yang berbeda. Yang keempat, penerapan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk mengurangi ketidakpastian dari dampak dan biaya, kewajiban, atau kerugian. Selanjutnya, evaluasi risiko, yaitu adalah proses penilaian risiko untuk menentukan apakah risiko yang terjadi dapat diterima atau tidak dapat diterima. Evaluasi risiko akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko. Teknik evaluasi risiko di sini terdapat dua, yaitu adalah konsekuensi atau probability matrix, yaitu adalah penggabungan antara metode penilaian kualitatif dan semi kuantitatif untuk menilai tingkat risiko.
Yang kedua, prinsip alat as well as reasonably practical, yaitu risiko harus dikendalikan hingga risiko residualnya menjadi seminimal mungkin, namun dengan pengendalian risiko yang dapat diterapkan dengan masuk akal. Selanjutnya, pengendalian risiko, yaitu adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menetapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis, atau lebih singkatnya adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Tujuan dari pengendalian risiko ini yaitu yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberikan arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang terakhir yaitu memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Selanjutnya, mitigasi risiko, yaitu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Langkah mitigasi risiko yaitu ada 4. Yang pertama, acceptance, yaitu mitigasi pertama yang bisa dijalankan yakni acceptance atau biarkan saja risiko terjadi. Umumnya pengambilan langkah ini itu saat risiko tidak memiliki dampak yang signifikan atau kecil kemungkinan untuk terjadi. Yang kedua, avoidance, yaitu Anda melakukan berbagai macam cara untuk menghindari risiko tersebut yang menimpa proyek atau perusahaan Anda. Yang ketiga, limitation, yaitu Anda tahu bahwa risiko tersebut pasti terjadi dan imbasnya cukup besar. Yang terakhir yaitu transparency, yaitu meminta pihak lain yang mau atau mampu mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya, inherent risk atau risiko bawaan, yaitu adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian terkait. Itu maksudnya bahwa risiko bawaan timbul dengan asumsi pengendalian intern dalam perusahaan tidak ada. Jika sekiranya pengendalian intern dalam perusahaan memadai serta efektif dalam pelaksanaannya, dengan sendirinya risiko bawaan akan dapat diminimalisasi. Selanjutnya, residual risk, yaitu sisa risiko yang masih tersisa meskipun manajemen telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadi peristiwa yang merugikan, termasuk langkah pengendalian intern dalam menanggapi suatu risiko. Selanjutnya, kerangka manajemen risiko, itu terdapat 2 berdasarkan COSO 2017 dan berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Yang berdasarkan COSO 2017 yaitu terdapat 5. Yang pertama, governance and culture, strategy and objective setting, performance, review and revision, information, communication, and reporting. Governance and culture, yaitu governance yaitu tata kelola yang handal dan memadai akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung serta menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Sedangkan culture yaitu merujuk kepada sebuah kebudayaan yang terkandung dalam perusahaan yang menggambarkan sebuah image seperti nilai etika, susunan struktur yang berjalan, ruang lingkup pekerjaan, dan harapan yang ingin dicapai sebagai tujuan dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif. Selanjutnya, strategi and objective setting, yaitu pengelolaan risiko perusahaan, strategi dan pengaturan tujuan objek yang merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depannya. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan, di mana dalam pelaksanaan strategi tersebut pasti akan melekat berbagai jenis risiko yang dapat terjadi, sehingga pada saat mempraktikkan strategi tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi di masa depan. Selanjutnya, performance, yaitu perusahaan harus dapat mengidentifikasi tingkat risiko dan segera membangun strategi alternatif berdasarkan skala prioritas yang bertujuan untuk mengembangkan peluang perusahaan yang lebih luas dengan menjalani strategi yang mampu mengelola risiko tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja performa perusahaan. Selanjutnya, review and revision, yaitu perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang dengan membangun strategi perencanaan yang baru sesuai dengan hasil pengelolaan risiko perusahaan yang terus berjalan. Information, communication, and reporting, yaitu pada komponen terakhir, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan perlu membuat pelaporan dan menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses yang berjalan dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan berkelanjutan, di mana hasil laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 yaitu terdapat 6, yaitu pertama, kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan.
Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Integrasi yaitu manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa dipisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan, komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Desain yaitu suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan yang terakhir penyiapan komunikasi dan konsultasi. Kemudian implementasi yaitu adalah pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Evaluasi yaitu suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan rencana, implementasi indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya perbaikan, yaitu perbaikan dalam kerangka manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut, lalu membuat perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, pengertian dari risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif sering disebut sebagai peluang, yaitu adalah konsep baru. Peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Contohnya itu adalah tren revolusi TIK 4.0 yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Saat ini banyak orang yang menerapkan teknologi informasi. Ini sangat bermanfaat untuk percepatan layanan. Sedangkan risiko negatif itu adalah biasanya sering disebut dengan ancaman, yaitu peluang suatu kejadian dapat potensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Contohnya, terdapat permasalahan mendasar pada implementasi SPBE antara lain belum terlaksanakan tata kelola SPBE yang terpadu, belum optimalnya pemberian SPBE, dan belum terpenuhinya sumber daya manusia SPBE yang kompeten. Timbulnya risiko negatif seperti risiko anggaran, risiko pembangunan sistem aplikasi, risiko keamanan informasi, dan risiko layanan SPBE. Baik, sekiranya itulah yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.